Kamu tidak merasakannya, denyut yang aneh di udara negeri ini. Ibarat bumi sebelum gempa, sunyi tapi penuh bisikan. Kita seperti berjalan di atas kaca tipis, di atas lapisan-lapisan yang retak. Retak kepercayaan, retak kesabaran, retak harapan. Kita mayat-mayat yang masih bernafas. Aku punya pertanyaan yang mengerikan. Pertanyaan yang mungkin juga terlintas di pikiranmu saat terjebak macet, atau saat scroll media sosial sampai dada sesak. Apakah kita sudah jadi mayat-mayat yang masih bernafas? Kita hidup, tapi jiwa kita, apakah masih utuh? Atau sudah mati lemas oleh asap kebakaran hutan yang tak pernah benar-benar padam? Mati rasa oleh gelombang berita yang silih berganti, sampai satu tragedi dilupakan oleh tragedi berikutnya. Mati kutu di tengah gemerlap angka pertumbuhan ekonomi yang tak terasa di dompet kita yang semakin tipis. Dengar, coba dengar. Di balik gembar-gembor kemajuan, ada suara tangis ibu yang tak sanggup lagi membeli susu anaknya. Di balik megahnya infrastruktur, ada jari tanah yang dikeruk habis-habisan. Di balik retorika persatuan, ada luka teman yang tersayat hanya karena berbeda pilihan. Kita sedang menjual masa depan dengan diskon besar-besaran. Dan bayarnya, kekecewaan, kepahitan, dan sebuah bom waktu yang detaknya semakin keras. Generasi yang kehilangan kepercayaan. Namun, di tengah semua ini ada api. Api kecil yang tak mau padam. Aku melihatnya di mata anak-anak muda yang memberdayakan desa dengan internet. Di tengah para relawan yang memungut sampah di sungai yang kotor. Di nyali para pengacara muda yang membela orang kecil. Di pena para kreator yang masih percaya pada keindahan. Ini bukan tentang optimisme buta, tapi tentang perang. Perang antara yang memilih untuk mati rasa, cukup dengan scroll, like, komplain, lalu tidur. Dengan yang memilih untuk hidup berani, hidup dengan bertanya, apa yang bisa saya perbuat? Suara hati kita bukanlah bisikan, ia adalah teriakan. Teriakan yang meminta kita untuk berhenti jadi penonton, keluar dari zona nyaman. Pilih medan perang kita, entah di lingkungan, seni, hukum, pendidikan, tempat di mana kita bisa menjadi solusi, bukan sekedar tambah masalah. Tuntut lebih dari pemimpin, dari sistem, dan yang paling penting, dari diri kita sendiri.
Negeri ini terlalu kaya untuk mati, terlalu kuat untuk patah. Tapi ia butuh pasukan, bukan penonton. Pasukan yang terdiri dari orang-orang yang lelah hanya mengeluh dan sekarang siap untuk membangun. Saat sejarah nanti bertanya, kamu ada di mana saat Indonesia berada di persimpangan? Apa jawabmu? Apakah kamu akan jadi mayat yang bernafas atau pelaku sejarah yang berani? Mari kita hidup kembali, benar-benar hidup, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, mulai dari channel ini yang bukan sekedar mencari view, tapi mencari pejuang. Industri penonton sudah penuh. Kita butuh industri pejuang.